Monggo silakan. Bang Untung, Pak Ali, Bang Untung, nggih. Ini sama Lovely. Oh, mungkin lagi, pulang nggih. Siap. Masih bersama Rio Sanjaya di Adem Jiwo, Mbah Jiwo Jos ya. Nah, kali ini kita kemana Lur? Ya, kalau kemarin kita sudah acara ya bersama di Padepokan Sejahtera bersama acara undangan dari Pak Budiari ya. Nah, kali ini kita berada di mana nih? Ya, betul, kita berada di Gereh ya, di Ngawi. Dalam rangka apa? Ya, nanti kan gitu-gitu aja acaranya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa bahagia, karena dengan bahagia dan semakin bersona, tebarkan energi positif pada pesawat yang ada di sekitar Anda, yang nanti akan kembali menjadi kebaikan yang akan menghampiri Anda. Oke dulu, langsung aja yuk TKP. Datang di Pondok Pesantren Tanwirul Huda, Balonggereh Ngawi, RT 9 RW 7. Ya Lor, tempatnya APJ 11 Kota Ngawi Ramah ya, di tempatnya Bunda Giul Centong Gereh Juragan Terop ya. Oke. Ya. Nah, nanti menuju ke sana ya. Kak Bundi. Ya. 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 Nginep di mana Bunda? Di Nganjuk. Nganjuk. Iya. Oh, nggih. Itu ada Pak Alif ya. Lovely. Assalamualaikum, cantik. Aduh, gimana kabarnya ini? Cantik ya. Salim dulu. Oh, solehah, pinter, cantik, solehah. Ganti baju ya. Dulur dari Sidoarjo sudah hadir ya. Si cantik. Ya, Lovely. Wah, ye. Peserta terkecil se-Indonesia Lur. Iya, malu. Oke, yuk ke sana. Kota nggih, Bunda nggih. Pundi? Oh, Tawa. Oh. Islamnya beda. Ngawi. Oke, Ustadz. Nah, Kang Sinwan. Ini dari Forum Alumni Gontor. Sama Mbah Amin ya, dari Jakarta, luar biasa. Oke. Sugeng rawuh Mbah Met, ini dari Jakarta ini, luar biasa nggih. Matur nuwun nggih.
nih dulur-dulur semua, ada adik cantik lovely peserta terkecil se-Indonesia ya. Ini dia punya karyanya, punya menggambar. Cantik sekali. Kelas berapa, Adik? Kelas 3 tahun. 3 tahun umurnya ya. Berarti kelas A kecil ya. Oke, rumahnya di mana, Dek? Jauh. Jauh, Sidoarjo ya. Cita-citanya apa sih? Cita-citanya pengen jadi apa besok kalau besar? Jadi polisi. Jadi polisi. Wah, keren banget jadi polwan ya. Polisi tegas ya, polwan, komandan. Oke. Makasih ya, Dek ya. Dadah-dadah sama kawan-kawan. Assalamualaikum. Iya. Satu. Ke bawah kebanyakan gitu. Jadi banyak Videonya lo masih. something. Nah. Yang bisa bukan kalangan THF jadinya Bapak Amin, Mbak Amin, Wilujeng, selamat datang. Wah, awet muda. akan membantu mereka antara lain nanti lebih Iso lu jare saling support. Saling support, iya. Sampeyan ini lho sing nulis saling support. Iya, betul. Ya. Loh, saya kan juga buat pincip loh Ki. iya. Pincip mesti ini. Betul, nggih. Sehat pikirannya ya. Iya, saling support. Jadi mengajarkan saat mau saya sangat setuju. Oke. Iya. Selamat datang. Dari kanan. Oh, gampang dengan Jawa. Iya. No, dari arah mana? Barat apa dari? Bapak ini kan Mas Rai Bismillahirrahmanirrahim.
menjadi cerita buat anak cucu keturunan kita insya Allah. Amin. Amin. Dan yakin bahwa silaturahim akan memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Kita yakin seyakin-yakinnya. Dan rezeki bukan hanya duit saja, tapi juga kesehatan. Amin. Yakin itu. Amin. Di hatinya Al-Fatihah. Iya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga atas kehadirannya. Terima kasih berjuta untuk tuan rumah. Enggak ada ini ya. Terima kasih. Kang Master Yusuf dari Magetan, terapis holistik Magetan. Ya. Monggo Master Yusuf. Saya nggak hafal. Kurang paham dah. Bentar. Kosong rumah saya rumah kayu dipakai adik saya di sampingnya gitu. Masak sendiri. Jadi ya bisa sih saya pulang duluan. Cuma ya mungkin tidak bisa semeriah di sini ya. Gitu loh. Nah, saya sharing dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanggup mendatangkan massa, betul nggak Ki? Yang penting sanggup mendatangkan massa dibantu oleh tim Pena Jiwa sendiri untuk meng-share bahwa acara Pena Jiwa ada di tempat tersebut. Jadi kita ada bantuan share, menggiring terapis-terapis di sekitar kota tersebut. Yang kedua, memang kita harus ridho ikhlas ketempatan, karena ketempatan itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan loyalitas. Di dalam kayak seperti ini ya, ketempatan Budion ini kerepotan semuanya, kan gitu. Jadi yang penting Mbah, iya Mbah. Monggo, selamat datang. Monggo. Sebelumnya pertigaan yang ke kiri. dimanapun kota panjenengan berada, tidak harus di rumah. Gitu. Jadi sodako ya Pak ya. Anak mana Bun? Ya. Mbak Jago. Monggo siap. Oke. Suka memberi tangan di atas tangan bawah, ada suka nyari kesempatan. Siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Ada yang ngomong Bill Gates, ada yang ngomong ini, ngomong keliru. Yang kaya itu adalah kaum muslimin dan muslimah. Kenapa? Kok dia subuh? Itu banyak langit dan bumi sak isinya. Belum subuhnya. Jadi kaya. Kaya itu menurut Profesor Kiai Haji Abdul Ghafur yang saya kenal dekat, dia itu hebat, dia itu pendekar ya ini bisa berbahasa Pasir 23 tahun di Amerika. Kalau mau ajak ke sana, saya tahu. Ya, satu saat kena jiwa terus ke sana ke Paciran. Ya, oke, saya katakan, saya lanjutkan lagi. Jadi kita tuh yang paling kaya. Bill Gates kalah semua. Sebenarnya orang Islam sudah kaya-kaya, tapi banyak dibodohi bangsa lain karena pengetahuan kita kurang. Makanya silaturahim itu salah satu adalah mencerdaskan kemampuan intelektual ilahi kita.
Nggih, siap. Pak Sugeng. Nggih, Pak Dokter, monggo pinara. Bunda monggo pinara. Nggih. Lebih akrab, lebih bahagia, lebih ayat tetap itu silaturahmi. Sini apa? Jadi kalau Monggo, kita silaturahmi silakan. keliru, lebih besar. Makanya jauh-jauh saya ke sini, karena saya kali datang, saya karena dengan baca Al-Quran ini, Dokter Sugeng sama Bu Dokter. Gini Allah itu ada berbagi. Itu pertanyaan Musa pada Allah dijawab. Nah, ini kita lanjutkan, kita apa akan kita aplikasikan. Jika kita Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Mabadu. Salam sehat, sejahtera, bahagia untuk kita semua. Ibu bapak sekalian, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Allah takdirkan kita bisa bermuajahah dalam kondisi sehat walafiat tanpa berbuat apapun. Mari kita syukuri ada satu nikmat yang Allah berikan yang tidak bisa kita pisahkan, yaitu nikmat waktu. Dan oleh Pak Jimban, ayo kita ada kegiatan. Alhamdulillah dalam perjalanan saya hari ini hari kesekian hari, karena sudah berangkat beberapa hari yang lalu mulai dari Ponorogo. Bapak Ibu sekalian, nama saya Sugeng Firmansyah, saya tinggal di Surabaya. Ya. Kemudian aktivitas kami setiap hari adalah bergelut di bidang kegiatan kesehatan. Kemudian kami juga membuka kelas-kelas kesehatan mandiri non-profit untuk mempelajari bagaimana caranya yang sehat tetap menjadi orang yang sehat dan yang sakit bisa segera mendapatkan kesehatannya kembali. Yang kedua, kami juga mempunyai kegiatan penelitian tentang nutrisi makanan sel. Kemudian juga alhamdulillah insyaallah sudah mulai terrealisasi. Kemudian ada makanan organ, kemudian ada makanan tulang, sendi dan saraf. Dan alhamdulillah pabriknya juga sudah terselesaikan. Bapak Ibu dan sekalian, tujuan kami hadir di tengah-tengah panjenengan ini tidak lain dan tidak bukan adalah kepingin menyambung silaturahmi supaya bisa bertambah banyak saudara. Ya, karena disampaikan dengan bersilaturahmi maka usia bisa bertambah, saudara bertambah, rezeki bertambah, ya, dan semuanya nikmat Allah tambah. Oleh karena itu, perkenankan kami berdua, saya dan Bu Ika, istri saya kebetulan ini yang mendampingi saya kemanapun, beliau ibu saya, Bapak Ibu dan sekalian. Saya tidak bisa bergerak tanpa ibu saya. Nah, jiwa ini. Demikian, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga dan berharap pertemuan ini menurut kami bukan hanya hari ini kami ketemu, tapi insya Allah jika Allah berkehendak diberikan kesempatan usia yang lapang, selanjutnya kami usahakan untuk bisa mengikuti acara ini lebih lanjut lagi. Demikian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Prof. Herman, salam kenal. Saya Sugeng Surabaya, Bapak. Nanti kapan-kapan kita ketemu di Surabaya. Pangapunten dari sekalian, akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebelumnya karena saya pilihannya yang punya Bapak Dr. Sugeng, maka yang punya sudah ada waktu, maka insya Allah nanti kita tolong disampaikan oleh Pak Sugeng. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini saya belum menguasai betul tentang stem cell. Kita akan berbagi, maksudnya berbagi sharing aja masalah
Kenapa? Kita perlu sehat. Gitu. Jadi sehat itu kita harus diperjuangkan agar itu kita selalu bahagia dan sehat. Sehat itu tergantung pada kualitas darah. Apabila darah itu asam atau kental, maka akan mengganggu sirkulasi darah. Sirkulasi darah itu akan terganggu karena adanya plak-plak yang timbul dalam pembuluh darah. Sehingga di mana plak timbul itu di organ adalah akan menimbulkan suatu penyakit di mana itu terjadi. Seumpama darah itu mengalami plak di jantung akan timbul penyakit jantung. Apabila darah itu berada di paru-paru maka akan timbul penyakit paru, sehingga akan terjadi kerusakan sel yang akan mengganggu organ kurang. Menyampaikan ilmu yang kami punya, basic saya di pengembangan detok jiwa. Jadi pengembangan pengobatan fisik dan psikis tapi melalui kejiwaan. Jadi bagaimana caranya nanti mohon diikuti saja. Ya. Untuk hari ini boleh ya Bapak Ibu. Gayane dari mulut saya, gayane ya. Ritongnya Pak Dokter. Ritongnya. Sajane ojo ngono to. Jadi sungguh sampaikan biar nanti apa? Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya dalam dunia itu mudah. Asalkan kita berani mengosongkan gelas kita, itu kita dapat banyak. Tetapi kalau dalam suatu forum, misalnya kan ada forum yang keren sekali nih, forumnya dokternya Pak Dokter Sugeng, itu misalnya kan bagus ini. Nah, kebetulan kita merasa ini jadi langsung tembakan ya. Video fotonya dibuka. Yang nggak punya lihat temennya, Bunda Lotus kalau nggak praktek videonya fotonya dikirim ke temennya. Aku nggak bisa bawa banner, tapi bannernya lupa. Jadi di dalam titik itu saya bukan mereka mungkin udah lama sampai saya. Biji itu ibadah nolong sampean. Sampai bisa bekerja dengan kita, ayo kita bantu. Nanti Aku nggak perlu mega. Kang Marsono, tuan rumah APJ 8, ya 6 menurut gue ya. Oke, siap. Saya Lur ya, sambutan dari teman-teman ya, dulur-dulur semua ya, dari berbagai kalangan, dari berbagai tempat ya. Wah, luar biasa ini. Keren banget. Nah, Inggris Ngawi ya. Oke. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan ini sudah semua dilanjut dengan istirahat. Monggo ditanyakan sambil makan-makan. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum. Ainun sama Lovely. Ainun itu apa? Ditanya. Sahrun. Apa Ainun? Ainun apa artinya? Ditanya loh. Ainun apa? Monggo di sekejaken ya wontene. Ada yang terapi, ada yang sarapan. Komunitas terapis Nusantara Jaya. Pak Yano. Oh ini sama foundernya, ketuanya. Oke. Ketuanya lagi menerapi teman-temannya menteri di Jakarta ini. Monggo Pak Haji. Sama nih Pak Mas Rijok. Ini Mas Arumsari, monggo sekalian, Bunda Ida, Mbak Selamat Jakarta, monggo. Mas Yusuf, Mas Yusuf senengane lele, iya. Padahal wis duwe lele. Pak Haji Mukiman, nggih. Monggo sak wontene. Yo ngene kelingan Mbahno aku. Mbahno rare ini.
Dana. Pak Amin lagi kangen di mana Pak Amin? Sinten? Pak Amin taranya kuwi. Mbak Amin nggak tahu di mana. Pulang ke Jakarta Mbak Amin kayaknya. Aduh, susah. Ini Bapak. Monggo. Ya Allah, tuan rumah ini muga-muga balasannya surga. Monggo. Oh siap. Pak Ali monggo, monggo Bunda silakan. Kang Marsono, Master Marsono, Bunda Dinda Esther, nggih. Bu Susila nggih, Bunda Susila nggih. Bu Guru silakan. Nggih, ini hanya menyapa nggih. Monggo. Wah, luar biasa. Sing rapi Pak Ketua lho ya. Dan. Monggo sak wontene. Monggo nyelatus. Lovely silakan Kang Marsono. Istrinya di mana Kang Marsono tadi nggak ikut? Monggo sekalian. Sama si cantik. Oke. Rating. Balik lenggai monggo sing sekecoh. Monggo. Remenane ngono ya wis. Seneng. Pak Ustad, gontor. Oh iya, harus pengisian. Saya ini kena Mahitan mah kulon. Ya Allah, ngono ki Bunda iso. Ayo Dek, makan. Sini, ayo. Kang Marsono itu putrinya Kang Marsono monggo. Mahitan mah kulon, loro kurang. 4 sehat, istri 5 sempurna. Nggih. Ya Allah. 4 sehat apa 5 sempurna? Ayo adik-adik. Oh, adik-adik monggo. Sini. Kang Marsono. Ya, tuan rumah APJ. Nggih, Ponorogo. Oke, siap. Nggih, monggo silakan. Monggo Bapak Guru, tak marah Bapak Guru. Remenane napa monggo? Monggo Bapak Guru. Nggih. Bunda Ais ini gurunya Bu Bupati Ponorogo, Pak Bupati Ponorogo, nggih. Dalam bentuk bendera. Dalam? Bentuk. Sepedaan. Sudah motor. Nggih. Mangke ingkang ngidul ingkang Pak Master Yusuf. Makasih loh. Pakai apa ya? Dulu Gastro Sakti. Ini yang lupa. Bunda, monggo. Bunda Susi. Nggih. Silakan. Nggih. Makan dulu Mbak Untung. Nggih, silakan Mbak Untung. Mbak Yusuf, Mbak Halif, Bu Guru, monggo silakan. Dek. Ayo. Emil sendiri ya. Monggo silakan. Dekane Mbah Met nggih. Nggih, monggo. Kang Marsono tambah lagi Mbah Met. Pak Haji, ayo. Bunda Dinda, ayo. Setengah usaha. Jadi ini sujudnya bukan begini, belas gak nyata belum mana, gak nyata. Untuk posisi kepala sama dan posisi paha sama. Permasalahannya bukan di tangan. Ya terserah seperti orang perempuan. Seperti biasanya tidak berubah. Cuman posisi paha tegak lurus ke atas di kemauan. Nah, putri kan tetap sikutnya kan ke dalam ya. Nah, untuk yang kangkung meskipun tidak di dalam, dia ojo dibuka terus sakit tonggone. Kan ada loh. Ngetanya juga terus sakit tonggone. Nah, itu kalau jadi bukan buka. Oh nggak ada, oh nggak ada. Nah, terus lagi satu lagi bro, coba yang praktek sujud tuh. Nah itu coba pinggangnya boyok tidur nih satu sujud nih, gede. Coba. Yang biasanya ini pun, oloro. Gak gitu, bukan gitu.
pinggirnya Pak. Terima kasih dan mohon maaf yang besarnya karena pengennya tadi itu dengan teman-teman mau pagi. Contoh ono mulai itu akhirnya teman-teman mundur, akhirnya saya memakai bulan. Oh iya. Kalau kayak gitu enggak. Ya, terima kasih. Kader kita sama nih. Oke, terima kasih. Materinya apa? Stroke. Terima kasih. Kalau stroke itu saya yakin karena di sini semuanya terapis punya teknik dan cara masing-masing. Saya yakin punya teknik dan cara masing-masing. Akan tetapi kalau di saya itu saya tak cerita betul. Mundur, kamu maju ya bisa. Dari sekian saya belajar menerapi stroke itu ada beberapa hal yang ternyata kayaknya yang perlu diperhatikan. Satu, ketika orang yang stroke itu rata-rata kan ngomongin tentang pecahnya pembuluh darah dan lain sebagainya, kanan dan kiri. Saya itu ada tekniknya macam. Kalau ngomongin stroke harus contoh sih sebenarnya. Contoh bingung. Oh ini gimana? Saya karena ya, penyimpangan ternyata sanes nih. Oh ternyata pembuluh darah dikarenakan penyimpangan tetapi karena memang darahnya yang benar-benar kotor terus akhirnya lumpuh pecah karena jatuh bisa. Tetapi gini Bapak Ibu, di pasaran itu sudah banyak tentang apa ya, tentang alkali ya, alkali air alkali atau apa, terus pokoknya kata di sini pH ya. Bapak Ibu, kalau panjenengan pengen ngomong apa, tidak hanya stroke sih sebenarnya, sakit itu kalau mungkin saya bukan menggurui ataupun untuknya mengingatkan apa ya, tetapi dari ketika saya nangani penyakit ternyata kalau cepat ternyata pH-nya dikembalikan dulu. Yang tadi hanya dengan tidak alkali dikembalikan kepada kalau ada yang apa apa itu ya, kan versinya macam-macam ya. Ya. Yang pakai ini. Ya, pertama kalau pakai apa, airnya semacam apa, kalau air, kalau obat-obatnya obat apa. Karena ada yang bentuk kimiawi, ada yang alami. Ya. Sebentar, saya enggak pas ya. Bagaimanapun itu dari produk kimia ya. Jadi mesti ada, tidak perlu beli alat pH meter yang mahal. Ini 5.080 strip, ngapunten. Siap. Ini ada ahotgan yang Kalau listrik tidak sesuai listrik tubuh, kita akan kacau listrik tubuh. Suatu contoh, kita di bawah tegangan tinggi, kita dekat dengan BTS sutet atau BTS telekomunikasi, itu banyak paru-paru yang jebol, jantung yang merusak, otak yang jebol, gampang stroke. Ini mohon maaf ya. Ini sudah diuji secara kedokteran, nah, termasuk juga banget sih pengobatan bilangnya. yang di dalam laser itu ya, di dalam oksigen dan lain-lain itu yang sinar, itu pun disesuaikan dengan frekuensi tubuh. nggak kelihatan sih? Karena pengobatan sekarang kan Loh, gitu ya, yang berbaru. Nah, Loh, jadi lo pertanyaan gimana? saya,
apakah Of yang dengan harga murah itu tidak melalui penelitian, bisakah dia menyamakan dengan listrik tubuh kita? Mengatur nggak akan listrik tubuh kita gitu ya? Oke, Pertanyaan yang keren, Oke, nggih, siap. keren, nggih. Jawabannya tidak. Nggih. Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Bagaimanapun saya kan tadi saya sudah sampaikan, yang penting tahu cara menggunakannya. Cara menggunakannya. mengalami kerusakan, dan rusak itu sifatnya permanen. Maka orang yang mengidap penyakit degeneratif, apabila yang diobati itu penyakitnya belum sampai pada taraf kesembuhan, ya hanya pada taraf kenormalan, karena setiap hari harus minum obat. Tadi kita jelaskan kalau ada di kelas. Nah, rusaknya sel di organ tubuh tadi, apa liver, apa jantung, apa ginjal, sifatnya apa tadi? Permanen. Pertanyaannya, mengapa sel di organ tubuh tadi itu kok bisa rusak sehingga membuat organ tidak berfungsi? Jawabannya, sel yang ada di organ tubuh tidak tersuplai vitamin, nutrisi, makanannya dengan baik. Mengapa sel-sel tadi tidak ternutrisi makanan dengan baik? Karena pembuluh darah kita dengan bertambahnya umur mengalami penyempitan. Itu urutannya. Sehingga sirkulasi darah tidak lancar. Ketika sirkulasi darah tidak lancar, dipompa oleh jantung yang harusnya mengalir ke 200 organ, ada organ-organ yang tidak tersuplai makanan. Sehingga selnya mengalami kerusakan. Mengapa pembuluh darah mengalami penyempitan? Karena darah kita mengalami keasaman. Nah, saya itu bukan praktisi dan bukan dokter, bukan apa-apa. Cuma ya memang pekerjaannya hanya seorang terapis, bukan ahli dan bukan pakar, tapi ya iso orang gitu. Nggih, siap. Orang dibaca tuh. Pasiennya wakai ya. So, duitnya akeh ya, Mbak. Saya kirakan kalau saya namanya Muhammad Yusuf. Ya. Muhammad Yusuf MA. Tapi bukan Majelis Agung loh ya. MA Madura asli. Jadi nek ngomongin kasar ya pangapunten nyuwun pangapunten kata-kata. Jadi MA manggonipun. Jadi sekarang pendidikannya Jawa tapi asli terapis kula, insya Allah aku presur juga menguasai dan sertifikat aku putul, bekam, rukyah dan ya ada mata stuba itu manipulasi terapi saraf dan tulang belakang. Ada yogeho dan juga ada tayo masas, juga ada apa yang mikir sebagainya. Kalau sekarang kodanya apa? Crack, lebih dominan crack. Tapi sebetulnya itu adalah pengembangan dari Thai massage, yogeho, kiropraktik dan sebagainya. Cuma saat ini ada hanya yang menggunakan akupresur. Akupresur apa itu saja? Akupresur pada tekanan pada titik tertentu menggunakan jari. Nah, itu namanya akupresur. Yang kodanya biasanya pijat tradisional. Tapi ada titik-titik tertentu yang perlu dikatakan. yang kita ajak bicara, ibu-ibu sudah sepuh, jangan kita ajak tentang hal-hal yang milenial, hal-hal digital. Kita bicara tentang sawah, tentang kebun, otomatis dalam percakapan itu akan nyambung. Nah, mungkin saya akan langsung praktek. Mungkin yang mau jadi Monggo yang mau jadi pasien, Mbak Amin, untuk mau jadi pasien, itu praktek saya mau? menganjurkan Dalam? tapi saya pun sudah mulai. Nggak apa-apa, monggo. Oh, ada kedisian. dengan sebutan terapi, bukan terapi, lebih condong ke pijat. Nah, pijat terapi dengan segala keilmuan kita gabung, timbullah namanya terapi. Metodenya Pak Dirman, metode Astosakti, Astosakti style. kekurangan dan kelebihannya. Nah, teorinya mungkin Bapak Yusuf sudah membicarakan tentang titik baiknya dan lain-lain. Itu saya gabungkan dari satu tentang Bapak Hukum, tentang
tentang refleksi, akan aku presur, atau salah kita gabung jadi satu refleksi tok, toto punggung tok, kita gabungkan jadi satu untuk menangani pasien. Kita gabung mana yang lebih cepat, bisa tidur terlentang aja Pak. Baju nggak usah dilepas, celana nggak usah dilepas ya, langsung tidur ya. Jadi kita lebih banyak ini penanganannya secara keseluruhan sebetulnya sama, tapi setelah kita lakukan akan ketahuan mana yang bermasalah. Bukan terapi itu jangan cari yang sehatnya, tapi cari di mana yang bermasalah kita betulkan. Simpelnya orang kebanyakan kalau pasien kebanyakan itu keluhannya sakit kemana-mana, mulai dari kaki sampai ujung kepala. Kalau kita simpulkan bahkan pasien itu berotak, bapak ini kena ini, bukan kau menerima malah berotak pikirannya. Kita lakukan pendekatan sampai kita kasih saran, yang lanjutnya diatur. Jangan vonis pasien Pak, jantung sampai sakit Pak. Itu bukan tambah sembuh, pasien bukan tambah stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon izin Mbah. Kalau boleh kenal dengan Mbah siapa namanya? Mbah Suparjago. Suparjago. Oh, ini yang terapis Kondangawi itu ya? Iya. Luar biasa. Ini pernah nerapi di orang Jepang. Iya. Wah, nggih. Mbah ini ikut acara APJ 11 di Centong Gereh Ngawi ya Mbah ya? Iya. Mbah, kesan-kesannya gimana Mbah? Kesannya yo tambah rame, tambah berkembang. Nggih. Pokoknya yo terapis dan ditambah pasukan yang lain-lain itu saling mendukung. Saling mendukung. Misi-misinya untuk menyehatkan. Nggih. Yo yang jelas yang menyehatkan masyarakat semuanya. Wah, luar biasa ini ya. Iya. Mbah kok kelihatan sehat, awet muda. Ini umurnya berapa Mbah? Umur saya baru 25. 25 ya, dibalik. Ini komandan Banser dulu. Oke. Ya. Mbah, terakhir Mbah, pesan-pesan buat kawan-kawan generasi muda khususnya yang ada di Ngawi dan
sekitarnya Mbah? Mungkin Ya, Jawa Timur dan pesan-pesannya Indonesia. buat teman-teman anak-anak muda, ya Oke. jangan kita tinggalkan ilmu terapis, Oke. ilmu kesehatan untuk masa depan itu jangan ditinggalkan lah. Oke. Mengingat sekarang ini malah pemerintah itu menganjurkan Oke. dan mengajak kerjasama. Oke. Dinas kesehatan itu mengajak kerjasama dengan terapis-terapis. Oke. Jadi sebaiknya anak muda juga lebih baik belajar mulai Masya ini Allah. biar Mantap. terampil, biar mahir, Oke. biar dapat menciptakan lapangan pekerjaan Wah, keren. untuk mendapatkan rezeki yang halal. Luar biasa. Iya. Sepuh tapi semangatnya untuk anak-anak muda ini luar biasa ya Mbah. Siap. Mbah, mungkin ini ngobrolnya asik sekali sebenarnya. Ya. Mungkin kita sambung lagi lain waktu karena waktu juga ya Mbah. Kita Ya, tutup dulu. siap. Matur suwun, terima kasih atas atensinya. Ya. Kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ugeng. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas. Gimana? Ya, boleh kenalan. Tadi udah saya sebutkan tapi lebih kenal lagi monggo. Dengan Bapak siapa ini? Ya teman-teman sekalian, nama saya Sugeng Firmansyah, saya dari Surabaya. Nah, kebetulan hari ini saya mengikuti program pertemuan satu kelompok yang dinamakan Pena Jiwa. Hari ini ada di Kabupaten Magetan, Ngawi. Kabupaten Ngawi. Ya, Ngawi. Nah, kemudian setelah saya tadi melihat dan mengikuti mulai jam 9.30 sampai jam 12, alhamdulillah program-programnya menurut saya bagus karena ini bisa mengakomodir semua teman terapis dari berbagai bidang disiplin ilmu terapi masing-masing. Nah, di situ nanti kelihatannya sepertinya mau dikembangkan. Bagaimana polanya saya akan mengikuti. Nah, saya berharap teman-teman ini tidak hanya berhenti di sini. Untuk di tim ini maka teruslah belajar, terus bergabung bagaimana meningkatkan kemampuan dan intelektual kita masing-masing sehingga kita nanti menjadi terapis-terapis yang berkualitas, terapis yang ada dan bisa memenuhi kebutuhan bagi klien-klien yang membutuhkan kebutuhan sehat kembali gitu. Baik, keren Ya, banget. Jadi oke. intinya untuk kesan-kesannya sangat bagus acaranya Pak Sugeng nggih Ya, hari ini. demikian Baik. gitu nggih. Acaranya bagus, Ya. mungkin bisa dikembangkan. Nah, ini yang terakhir. Mungkin nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi di season berikutnya ya, Ya. karena masih ada waktu panjang. Ya. Yang terakhir mungkin ada pesan-pesan buat kawan-kawan kita khususnya ada di Ngawi, Jawa Timur khususnya dan Indonesia lebih luas. Monggo Pak Sugeng. Nah, pesan saya, kita ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Nggih, Tidak ada yang dinamakan one man show. one man show Tidak ya. ada yang dikatakan bahwa seseorang itu mampu untuk mengerjakan semuanya dengan sendiri. Betul. Maka kebersamaan, keguyuban, ya saling tukar ilmu, saling memberi, saling belajar, ya dan saling bekerja sama yang kompak untuk mewujudkan suatu impian, memberikan hal yang terbaik kepada mereka yang membutuhkan kehidupan yang lebih sehat kembali gitu. Luar biasa. Ya, Jadi demikian itu, nggih. injih luar biasa. Mungkin kali ini itu dulu Pak Nggih. Sugeng nggih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Amin. Bukan hanya sampai di sini tapi Oke. ada tindak lanjut dan mungkin lebih eksklusif lagi ya istilahnya ya, Nggih. lebih mantap lagi ngaten nggih Ya. Pak Sugeng nggih. Nggih. Matur suwun, kita jumpa lagi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tuh teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kalau boleh kenal dengan Bapak siapa, dari mana ini? Namanya Amin Saudi, biasa Iya. dipanggil Amin. Ada juga yang manggil Udi. Dari Jakarta, tepatnya Bekasi Selatan. Bekasi Selatan. Asli Jakarta. Asli kelahiran Kudus. Kudus. 63 tahun yang lalu. Masya Allah. Berarti sudah purna ya istilahnya. Kalau dulu pernah dari mana Mbah? Kalau boleh. Waduh, saya tidak pernah berdinas secara resmi. Oh ngaten. Nah, Baik. Nggih. Itu next. Baik. Mbah Mamunten hari ini mengikuti acara APJ 11 di Centong Gerih Ngawi nggih Mbah nggih. Nuwun sewu, kesan-kesannya jenengan dulu Mbah. Gimana Mbah dengan acara seperti ini? saya sangat senang sekali karena di sini tempat belajar, tempat berkumpulnya para aktivis sosial, tempat berkumpulnya para terapis-terapis handal, dan saya ingin menyerap ilmu-ilmu beliau. Semoga generasi muda, ya saya kan udah sepuh harusnya sudah tidak perlu belajar ya, tapi bagi saya belajar itu dari tiang ayunan sampai liang lahat. Nah saya harapkan generasi muda yang diajak
ke APJ selanjutnya. Mantap, nggih. Itu kesan-kesannya acara hari ini ya Mbak ya. Ya. Baik, pengennya sih kita itu ngobrol panjang Mbak. Mungkin nanti waktu ya Mbak ya, karena mungkin ada acara yang lebih spesifik lagi. Nah kali ini pesan-pesan untuk teman-teman baik masyarakat Ngawi khususnya ya, kemudian Jawa Timur lebih luasnya Indonesia. Monggo Mbak. Jadi pesan saya itu, jadi antara orang tua dan generasi muda itu saling menjaga kesehatan, saling mensupport tentang kesehatan, dan saling bersosialisasi tentang kesehatan. Baik itu kesehatan mental, jasmani, dan rohani. Baik, jadi di acara seperti ini ada dua keuntungan ya Mbak ya, sehat secara jasmani, secara sosial juga ya. Ya, betul. Jadi bisa Rohaninya udah pasti itu. Rohani pasti ya Mbak ya. Karena bertemu dengan teman-teman baru gitu, ya. Berbagai latar belakang. Ada penyejuk jiwa, sesuai dengan judul kita, Pena Jiwa. Pena Jiwa. Sehingga apa? Tercatat di dalam jiwa kita masing-masing rasa kebersamaan, rasa bersosialnya semakin tinggi. Luar biasa. Jadi intinya acara hari ini sangat positif dan perlu sekali. Dikembangkan lagi ya Mbak ya. Saya dukung. Mungkin lebih lagi ada sedikit evaluasi atau mungkin masukan-masukan yang membangun ya Mbak ya, mungkin saya begitu. minta tolong satu. Iya, apa itu Sebelum Mbak? acara itu kan ada yel-yel atau semacam lagu himne Pena Jiwa. Ya. Itu lagunya kok bagus banget ya sebenarnya tuh. Benar-benar. Mengena di hati. Tapi mohon maaf kok nggak ada yang hafal ya. Oh gitu. Nah, harusnya seminggu sebelumnya kita fokuskan gencar untuk acara Pena Jiwa. Baik itu perekrutan, mengajak ayo bergabung dan lain-lain. Kalau soal makanan itu urusan belakang, udah banyak sekali. Bukan soal menunya, tapi ya itu kebersamaan. Acara ini gimana supaya sukses. Betul. Nah, ya seperti contoh tadi, ya kan. Jadi nanti mungkin persiapan himnenya lebih diperkuat lagi, biar lebih hafal dan semuanya nyanyinya pun semangat bersama-sama bagus. Dan menghayati. Kan kurang menghayati loh. Betul. Hanya nyetel lagunya loh ya. Iya. Karena kurang persiapan. Saya pun tidak punya teksnya. Baru sekali datang, gimana mungkin? Nggak mungkin ya, saya sengaja ya. Betul. Cuman itu aja kok. Tapi yang lain positif semua, bagus semua yang positif lain. Ya. Oh, bagus semua, bagus. Baik. Ya. Baik, terima kasih Mbah, itu tadi masukan yang bagi kami itu masukan yang sangat luar biasa dan seperti ini yang kita harapkan. Jadi acara ada masukan, kemudian ada pembinaan, ada masukan, ada arahan dari sesepuh-sesepuh yang sudah berpengalaman tentunya ya. Saya itu jauh-jauh dari Jakarta ke sini nyoper sendiri loh. Masya Allah, nyoper sendiri dari Jakarta jam loh. 7 kurang seperempat sampai Sragen. Kurang lebih berapa jam itu Mbak ya? 1 persis, jadi kurang lebihnya 6 jam seperempat karena kondisi lagi flu. Flu ya padahal itu ya. Saya paksakan kalau datang karena saya pengen banget ketemu dengan anggota Pena Jiwa. Saudara-saudara yang lain. Iya. Ternyata jadi memang jangan hanya bicara di udara tok. Jangan hanya bicara di media sosial. Jangan online saja ya Mbak intinya ya. Saja, offline juga kita ini karena menambah silaturahim lebih erat itu justru di daratnya. Betul. Jadi nggak salah paham. Kalau di medsos itu selingan dikit aja marah karena tidak tahu kita ngomong apa. Betul. Ya kan, nggak tahu hatinya. Betul. Ngomong halus dikira ngomong kasar. Betul. Ngomong hai saja ada 2 makna loh. Hai, kan natural halus kan. Hai. Beda kan? Tulisannya sama. Iya benar. Nah ternyata ketemu dengan Mbak Amin orangnya asik ya ternyata ya. Mudah-mudahan gitu ya. Iya, kita kaget juga ini. Banyak kritik orang ini teman saya. Itu bagus toh Mbak, kritis kan bagus, Tapi kadang-kadang ada yang banyak yang nggak terima. Itu aja saya mohon maaf. Tadi semua anggota yang misalkan kena semprot oleh saya mohon maaf ya. Karena saya emang orangnya suka ngap. Iya, kritis istilahnya ya Mbak ya. Tapi kritis yang menilai ya. Kritis yang positif. Mudah-mudahan yang positif. Baik. Mbah, asik banget sebenarnya tapi ngobrolnya mungkin bisa lain waktu kita sambung lagi. Mungkin demikian dulu Mbak ya untuk season wawancara hari ini. Matur suwun. Terima kasih. Kami dari Pena Jiwa juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nanti kundur ke Jakarta dengan selamat, ketemu dengan keluarga. Amin. Matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.